Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penyelesaian atau solusi dari suatu persamaan diferensial orde 1, di mana untuk kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial non eksak, yaitu dengan menentukan faktor integrasi. Jadi kalau saya punya contoh, diketahui persamaan diferensial x kuadrat y ditambah y plus 1 dx ditambah dengan x plus x pangkat 3 dy sama dengan 0, yang hanya mempunyai suatu faktor integrasi dari fungsi x. Pertanyaannya, tentukan dulu faktor integrasi, lalu dilanjutkan dengan mencari solusi PDE tersebut. Nah, sekarang saya mau mencari faktor integrasi dulu. Nah, sesuai dengan arahan pada soal bahwa mempunyai suatu faktor integrasi dari fungsi x. Jadi faktor integrasi dari fungsi x ya. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa faktor integrasi dari fungsi x sesuai dengan teori yang telah saya berikan, bahwa u sama dengan ux ya. U sama dengan ux. Nah, sekarang karena u sama dengan ux, maka bisa kita tuliskan di sini du per dx itu sama dengan du per dx. Jadi du per dx sama dengan du per dx, dan kita tahu bahwa du per dy itu kita asumsikan sama dengan 0. Ini sesuai teorinya ya. Nah, sekarang kita lihat, kita bisa lihat pada soal sehingga m sama dengan x kuadrat y ditambah dengan y plus 1, di mana saya perbaiki ya, plus 1 ini kita tahu bahwa do m per do y itu kita dapatkan adalah x kuadrat plus 1. Jadi turunan m terhadap y ya. Nah, sekarang n, pada soal n posisinya adalah fungsi yang ada di dy, berarti x plus x pangkat 3, di mana do n per do x itu akan menghasilkan 1 ditambah 3x pangkat 2. Nah, di sini kan kita lihat bahwa do m per do y itu tidak sama dengan do n per do x. Nah, ini berarti dia adalah PD non eksak. Nah, sekarang kalau ada kasus seperti ini, maka kita gunakan dengan metode faktor integrasi. Nah, di mana kita tahu tadi karena solusinya adalah faktor integrasi dari fungsi x saja, maka bisa kita tuliskan jadi sesuai dengan teori yang saya kasih, u dikali do m per do y dikurang dengan do n per do x itu sama dengan n dikali du per dx dikurang 0. Kenapa kurang 0? Karena di sini dikurangi dengan du per dy, di mana kita sudah definisikan bahwa du per dy itu sama dengan 0 ya, itu sebenarnya. Nah, sekarang saya lanjutkan, saya substitusi nilainya. Nah, jadi u dalam kurung do m per do y tadi adalah x kuadrat plus 1 itu dikurang dengan do n per do x. Do n per do x di sini adalah 1 ditambah 3x kuadrat. Artinya kalau saya substitusi menjadi 1 dikurang 3x kuadrat. Ini sama dengan n. N itu kan x plus x pangkat 3 dikali dengan du per dx. Saya tidak usah lagi tulis kurang 0 ya, karena dia sama. Nah, sekarang sederhanakan fungsinya. Ini, kemudian ini ada sebenarnya angka 1, jadi 1 kurang 3 ya. Jadi hasilnya adalah u dalam kurung minus ya, minus 2x kuadrat itu sama dengan ini x ditambah x pangkat 3
du per dx. Nah, setelah diperoleh sini sederhanakan saja, atau kita mau bawa dia ke PD PU terpisah. Nah, berarti saya bisa tuliskan minus 2x pangkat 2 per x ditambah x pangkat 3 dx itu sama dengan du per u. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah PD PU terpisah. Ini adalah PD PU terpisah. Nah, sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya materinya, bahwa jika dia sudah PD PU terpisah, maka untuk mencari solusinya kita kedua ruas diintegralkan. Jadi integral minus 2x pangkat 2 per x tambah x pangkat 3 dx itu sama dengan integral 1/u du. Nah, saya sederhanakan menjadi minus 2 integral x kuadrat per x ditambah x pangkat 3 dx sama dengan integral 1/u du. Nah, ini bisa di sederhanakan lagi ya. Ini bisa karena ini adalah ada x-nya, jadi x di sini sisa 2, sehingga saya bisa tulis kembali persamaan di atas minus 2 integral ini sisa x per 1 ditambah x kuadrat dx sama dengan integral 1/u du. Nah, sekarang kita mau cari hasil integralnya, kita pakai pemisalan saja. Misal u, jangan saya pakai u ya karena ada u. Misalkan P sama dengan 1 ditambah X kuadrat, maka dP sama dengan 2X dx. Nah, saya mau bentuk dia dalam bentuk ini saja. Nah, ini kan artinya saya bisa tulis 1/2 dP itu sama dengan X dx. Nah, jadi saya bisa ganti di sini X dx ini dengan 1/2 dP. Dari sini saya bisa tuliskan persamaan di atas 2/2 karena ini 1/2 integral ini saya ganti dengan dP dan ini adalah P, jadi 1/P dP sama dengan integral 1/u du. Nah, dari sini kan sudah mudah mengintegralkan, ini kan hasilnya minus ya, jadi minus integral ln P itu adalah integral 1/P itu adalah ln P sama dengan ini ln u. Nah, sekarang substitusi u-nya. U-nya kan di sini kita tahu bahwa di mana P itu sama dengan, kita substitusi P-nya, Nah, ini kita sudah tahu, maka di sini saya bisa tuliskan bahwa minus ln 1 ditambah X kuadrat itu sama dengan ln U. Nah, sekarang kita mau cari U-nya itu berapa karena U adalah faktor integrasinya. Jadi saya bisa tulis di sini U itu sama dengan 1 dari 1 ditambah X kuadrat. Nah, ini adalah faktor integrasi. Jadi ini adalah faktor integrasi. Nah, jadi dari faktor integrasi ini, karena kita sudah peroleh nilai U atau faktor integrasinya, ini kita substitusi masuk ke persamaan atau PD pada soal awal. Jadi kita substitusi, artinya kita bisa tuliskan sehingga 1/1 ditambah X kuadrat itu saya kali dengan yang soal tadi, X kuadrat Y ditambah Y tambah 1 itu dx ditambah dengan, saya kali juga ya, 1 ditambah 1 ditambah X kuadrat itu saya kali dengan X ditambah X pangkat 3 sama dengan 0. Nah,
Jadi ini adalah langkahnya. Kita peroleh, kita kali masuk x kuadrat y ditambah y ditambah 1 itu per 1 ditambah x kuadrat dx ditambah dengan x tambah x pangkat 3 per 1 tambah x pangkat 2. Di sini ada dy ya. Di sini dy. dy sama dengan 0, berarti di sini dy sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan, keluarkan y-nya, y menjadi x kuadrat dengan manipulasi matematika. Ini kemudian ditambah 1 per 1 tambah x kuadrat dx ditambah dengan kita keluarkan x-nya, jadi 1 tambah x kuadrat per 1 tambah x kuadrat, ini dy sama dengan 0. Nah, silahkan sederhanakan, yang bisa jadi 1 atau dibagi, berarti ini dan ini. Nah, sehingga persamaan terakhir bisa dituliskan bahwa y ditambah dengan ingat ini kan habis 1 ditambah x kuadrat dx ditambah dengan x dy sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau uji, jadi kita memperoleh nilai m dan n yang baru ya. Jadi ini adalah nilai m dan ini adalah nilai n. Sekarang kita uji apakah dia sudah eksak apa belum ya. Jadi m sama dengan y dikurang 1/1 tambah x kuadrat, artinya do m per do y itu hasilnya adalah 1, n-nya adalah x, sehingga do n per do x sama dengan 1. Nah, sekarang karena do m per do y sama dengan do n per do x, maka ini sudah PD eksak. Apa langkah selanjutnya? Selanjutnya carilah solusinya dengan tahapan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya cari solusi dari PD eksak. Solusi PD eksak. Namun PD yang akan kita cari solusinya adalah PD awal ya. Saya lanjutkan saja. Jadi solusi dari PD eksak kemarin itu do f per do y, saya ambil n, saya ambil langkah kedua ya. Jadi do f per do y sama dengan x, artinya fx, y itu adalah integral x terhadap dy ditambah dengan suatu fungsi c terhadap variabel x. Ini nih hasilnya adalah 1/2 x kuadrat ditambah karena ini terhadap y, integralnya maka langsung saja ya, xy ditambah dengan suatu fungsi terhadap variabel x. Nah, sehingga do f x, y sekarang saya mau turunkan terhadap x sama dengan m. Nah, ini yang harus Anda juga ingat kembali. Jadi do dari xy ditambah dengan suatu fungsi terhadap variabel x diturunkan terhadap x sama dengan, ingat m di sini adalah m ini ya, y dikurang y tambah ya. Tadi hasilnya, tunggu saya kembali, ini harusnya tambah ya, ini tambah tidak mempengaruhi. Nah, ini jadi y ditambah dengan 1/1 ditambah x kuadrat, itu nilai m ya. Nah, turunannya berarti ini adalah y ditambah dengan reaksen x sama dengan y ditambah 1/1 tambah x kuadrat. Nah, sekarang kita bisa lihat ini. Nah, sehingga di sini diperoleh si aksen x itu sama dengan 1/1 tambah x kuadrat, sehingga si x adalah integral dari 1/1
1 tambah X kuadrat terhadap dx. Ini si X nya diperoleh adalah arcus tangan X. Jadi integral dari si X itu arcus tangan X, sehingga solusi dari PD fx, y kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini. Nah, dia adalah xy ditambah dengan arcus tangan X. Jadi ini adalah solusinya. Nah, oke. Saya kira demikian penjelasan saya. Terima kasih karena telah mencermati atau memahami dan memperhatikan penjelasan ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.